Satria Simbolon dan rekan-rekan seluruhnya yang ada di Tekop Regional 1 ini, dari mulai Aceh sampai Lampung nih Pak, yang mendengarkan kita semua ini. Jadi tausiahnya ini tidak hanya di Medan saja, tetapi yang mendengarkan dari teman-teman kita yang ada di Aceh sampai Lampung, karena daerah kita sampai Lampung gitu ya. Nah, ini adalah kajian online kita yang pertama gitu loh ya, yang biasanya kita ketemu fisik kemudian dengan kondisi yang saat ini yang mungkin agak sensitif, kita berinteraksi dengan sesama umat, keluarga segala macam, ya kita menggunakan metode baru, mekanisme baru yang saat ini sedang booming, ya kita komunikasinya satu tempat tapi bisa didengarkan banyak orang. Tidak hanya di satu tempat saja, gitu loh ya. Kalau biasanya kita hanya di satu tempat, yang lain nggak bisa dapat tahu, tapi dengan ini semua umat Islam yang ada selain di Tekop Regional 1 Sumatera bisa mendengarkan semua manfaatnya. Jadi tidak hanya sebagian-sebagian, tapi semuanya bermanfaat. Nah, kembali lagi ke tema kerja adalah ibadah. Itu betul Pak, saya merasakan sendiri kalau kita bekerja dengan ikhlas, itunya juga bersih, gitu loh ya. Semua pasti kebaikan akan mengikuti, betul nggak ya Pak ya? Nah, saya pertama kali kerja juga waktu itu dikasih nasihat sama atasan saya. Udah, kamu kerja saja yang baik, yang benar. Semua itu akan mengikuti, rezeki, pangkat, segala macam, keluarga itu akan mengikuti semuanya. Nggak akan pernah tidak akan pernah reset apa yang dijanjikan, gitu loh. Jadi saya juga sampai di posisi sampai hari ini juga, karena saya juga melakukan seperti itu. Udahlah, kita kerja ibadah, ikhlas segala macam. Kalau emang waktunya rezeki datang ya datang, gitu ya. Tidak usah ngoyo, tidak usah tipu-tipu istilahnya. Kita bermain dengan yang saat ini kan orang maunya singkat nih Pak. Cara jabatan singkat, cara kekayaan singkat bagaimana, tetapi sebenarnya tidak bermanfaat kan gitu. Nah, ini mungkin nanti detailnya sama Pak Ustadz, kerja ibadah ikhlas itu yang seperti apa. Tapi saya ngalamin, itulah yang saya jalani sampai hari ini, mulai hampir 25 tahun saya bekerja di Telkom. Saya menikmati apa yang saya dapat selama ini. Nah, ini mungkin nanti jadi manfaat juga ke rekan-rekan semua gitu ya, dengan kerja ikhlas segala macam, semuanya pasti akan bermanfaat bagi semuanya. Itu mungkin dari saya, rekan-rekan sekalian. Nanti kita coba dengarkan nanti nasihat-nasihat dari beliau, pasti sangat bermanfaat untuk kita semua gitu loh ya, apalagi untuk pribadi dan khususnya untuk keluarga kita masing-masing. Demikian teman-teman sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Populasi yang ikut dari Sumatera. Tapi kalau kita iklankan lagi, mungkin lebih banyak lagi nanti yang mau ikut. Nanti berikutnya kita coba campaignkan ini di semua semua witel untuk bisa makin banyak lagi nanti. Oke, makasih. Baik, izin Pak. Tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir dalam dunia maya dalam kajian zuhur Telkom Regional 1. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini adalah pertemuan yang membawa berkah buat kita semua, insya Allah. Ke akhirat, menjalin silaturahmi, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ini menjadi bagian dari amal solid kita untuk nanti kita bawa pulang. Terima kasih saya pada Pak Satria yang sudah
berkenan untuk mengundang saya pada kajian ini. Hormat saya pada Pak Bambang, hormat saya pada Bapak dan Ibu dimanapun berada. Tema kita seperti yang disampaikan tadi di awal oleh Pak Bambang adalah kerja itu ibadah. Kita ingin melihat sejauh mana pemahaman kita tentang kerja itu. Dan bagaimana pemahaman kita tentang kerja sebagai ibadah. Coba kita lihat. Kita lihat materi pertama ya. Saya ingin bercerita tentang hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama dengan para sahabatnya. Jadi waktu itu sahabat Nabi itu dekat dengan Nabi. Pada satu majelis tertentu. Nah, beberapa orang dan di antara para sahabat itu melihat seorang pemuda. Pemuda yang rajin, yang kuat bekerja. Saya percaya Bapak Ibu, bahwa kita itu punya feeling kalau melihat orang. Orang yang rajin, orang yang malas, itu bisa terlihat sebetulnya. Jadi di balik kalimat ini, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat yang tidak terlihat. Sebenarnya ini sesuatu yang dekat dengan kita. Jadi kita melihat orang lain karena keakraban, karena sudah kenal. Maka ada tanda-tanda khususnya. Jadi pemuda itu yang rajin, yang kuat bekerja itu dikomentari oleh para sahabat yang lain. Apa komentar para sahabat? Komentar mereka itu, andai saja, andaikan ini kerajinan, kekuatan yang ada pada pemuda ini dilakukan untuk jihad di jalan Allah. Jadi mereka berharap bahwa pemuda itu bukan hanya rajin bekerja, bukan. Mereka berharap bahwa pemuda itu, orang itu yang dilihat oleh para sahabat ini, itu juga akan menjadi orang yang sama kuatnya, sama rajinnya kalau dia berjuang di jalan Allah, kalau dia jihad di jalan Allah. Bayangkan harapan yang ada pada para sahabat ini. Nah, harapan yang ada pada sahabat ini itu kemudian didengar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul mendengar secara langsung ucapan mereka, lalu Nabi menyela. Nabi memotong ucapan mereka dengan sabdanya. Kamu jangan berkata seperti itu. Jangan begitulah. Kira-kira kalimatnya begitu. Andaikan dia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Dia sedang jihad di jalan Allah. Dia sedang fi sabilillah. Yang kedua kata Nabi, andaikan dia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah tidak mampu lagi bekerja, yang sudah usianya tua renta, maka kata Rasul, iya, laki-laki itu, pemuda itu di jalan Allah. Yang ketiga, Rasul mengatakan, seandainya dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, apanya? Makannya. Apanya? Pakaiannya. Apanya? Kehidupannya. Maka Nabi tetap mengatakan dia di jalan Allah. Jihad fi sabilillah. Jadi Nabi menyebutkan tiga. Mereka yang bekerja untuk anak-anaknya. Mereka yang bekerja untuk orang tuanya. Mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri. Itu artinya apa? Jadi secara umum siapapun yang bekerja untuk keluarganya, untuk orang-orang yang terdekatnya, untuk orang-orang yang disayanginya, maka dia sedang berada di jalan Allah. Tapi Nabi menggarisbawahi, ingat,
Orang yang melakukan pekerjaan untuk menafkahi anak-anaknya, orang tuanya, atau dirinya sendiri, seandainya dia melakukan itu karena kebanggaannya. Lihat saya, nih pejabat nih pimpinan, nih sukses, saya sudah berhasil. Saya ini anak muda yang sukses. Kalau itu yang keluar dari mulutnya. Kalau itu yang keluar dari batinnya, karena bangganya, karena rianya, maka Nabi mengatakan dia tidak di jalan Allah, dia di jalan syaitan. Jadi Bapak Ibu, kita sebetulnya punya dua pilihan. Apa pilihannya? Pertama, bekerja sebagai lahan untuk sampai di jalan Allah. Tapi boleh jadi bekerja itu bisa jadi di jalan syaitan. Kita pilih yang mana? Atau na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak ada yang demikian. Mudah-mudahan selama kita bekerja, sejak awal kita bekerja sampai seterusnya, hidup kita, pekerjaan kita adalah pekerjaan di jalan Allah. Coba kita lihat berikutnya, next. Saya mengambil hal-hal yang sederhana. Coba kita perhatikan ini. Dalam Islam, kerja itu adalah amal. Amal itu kerja. Kalau kita lihat amanu wa amilus sholihat, misalnya dalam beberapa ayat Al-Quran, itu artinya apa? Artinya bahwa kita itu mesti memiliki dua hal. Apa itu iman dan amal? Amal itu apa? Amal itu kerja. Kerja itu apa? Kerja itu aktivitas. Oleh karena amal itu perintah. Siapa yang memerintahkan kita beramal? Allah. Siapa yang memerintahkan kita beramal? Rasulullah. Karena kerja itu amal, amal itu perintah, dan perintah yang dari Allah, perintah yang dari Rasulullah itu adalah ibadat, maka kesimpulan kita melaksanakan perintah sama dengan melaksanakan ibadah. Melaksanakan amal sama dengan melaksanakan ibadah. Bekerja sama dengan ibadah. Itu kesimpulannya. Dari mana itu? Coba perhatikan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. I'malu ala makanatikum inni amil. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini sengaja tidak saya ambil secara keseluruhan. Saya ambil potongan ayat ini. Saya temukan ayat ini dalam 3 surah. Pada ayat yang berbeda. Pertama, Quran surah Hud ayat 93. Yang kedua Az-Zumar ayat 39. Yang keempat Al-An'am 135. Apa maknanya? Al-Quran menyebutkan ini, kalau boleh kita mengatakan Allah melalui Al-Quran memerintahkan kita untuk bekerja, untuk berbuat itu dalam 3 ayat yang berbeda. Bukan 1 ayat. Teksnya sama? Sama. Ini ayat persis sama. Periksa dalam 3 surah ini. Itu artinya bahwa Allah itu serius memberi perintah kepada kita. Perintah apa? Kerja. Perintah apa? Amal. Bagaimana? Bekerjalah sesuai dengan kemampuan. Begini, saya percaya bahwa kita itu punya ilmu. Ilmu apa? Masing-masing kita mungkin punya ilmu yang berbeda. Dan kita bekerja sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Jadi kalau kita bekerja sesuai dengan ilmu, kalau kita bekerja sesuai dengan kapasitas, itu artinya kita sedang mengikuti perintah Allah. Kalimat inni amil, ini ucapan para nabi. Jadi
Allah melalui para nabi dalam surah Hud itu jelas sekali. Nabi Hud mengatakan, "I'malu ala makanatikum inni amil." Kerjakan, bekerjalah, berbuatlah menurut kemampuan kalian, menurut capability yang ada pada diri kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya aku juga berbuat, aku juga bekerja. Jadi kalau kita bekerja itu karena perintah Allah. Kalau kita bekerja, kita mencontoh rasul-rasul Allah. Ibadah itu, oh jelas. Jelas itu ibadah. Jadi jangan sampai ada hal yang melenceng dari niat awal kita. Pastikan bahwa semua aktivitas kita yang kita lakukan sejak pagi sampai sorenya di kantor, atau juga di rumah barangkali WFH, work from home. Kami di kampus melakukan itu. Karena beberapa kampus ternyata memang harus ditutup sementara waktu. Kalau itu kita lakukan, pastikan bahwa ini yang kita lakukan ini perintah Allah. Pastikan bahwa ada niat, ada tekad yang kuat di dalam batin kita bahwa yang kau lakukan ini mengikut para rasul. Next. Coba kita perhatikan berikutnya. Ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Kerja yang bagaimana? Kalau itu disebut ibadah, iya kerja yang bagaimana? Kalau tadi mengikut contoh dari Rasulullah, dari Rasul-Rasul Allah, dari Nabi-Nabi Allah. Sekarang pertanyaannya nanti kita jawab. Bagaimana jawabannya? Coba lihat dalam Al-Mu'minun surah 23 ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul. Nyambung dengan ayat yang kita baca tadi sebelumnya. Nyambung. Di mana nyambungnya? Nabi-nabi mengatakan, "I'malu ala makanatikum inni amil." Kerjakan sesuai dengan kapasitas kalian. Aku juga bekerja. Kata siapa? Kata para nabi, para rasul. Sekarang Allah perintah kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul. Kulu minat thayyibat. Makanlah yang baik-baik saja. Kalau boleh kita tambahkan saja. Kenapa? Karena ternyata yang baik-baik itu memberi manfaat buat kita. Nah, apa hubungannya dengan kerja? Wa'malu sholiha. Kerjakanlah hal-hal yang solih. Inni bima ta'maluna alim. Kata Allah, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, terkaitkah pekerjaan kita dengan Rasul? Iya, terkait. Terkaitkah kita dengan perintah Allah? Iya, terkait. Jadi ayat yang kita baca tadi sebelumnya itu ada dalam 3 ayat yang berbeda dalam surah yang berbeda. Yang ini jelas-jelas memberikan petunjuk buat kita. Kata Allah, "Inni bima ta'maluna alim." Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saya kasih contoh dulu ini sebelum kita bicara tentang amal soleh itu. Tentang kerja yang baik itu bagaimana. Ini makna sederhana, memaknai inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Begini. Bapak Ibu yang berbahagia, yang mulia dimanapun berada. Andaikan kita berada dalam satu ruangan. Lalu dalam ruangan itu kita melihat ada CCTV di sudut sana, ada CCTV di sana. Pertanyaan saya, apa yang ada dalam benak kita? Saya yakin bahwa yang ada dalam benak kita saat itu adalah aku sedang dipantau. Siapa yang mantau? Mungkin kita tidak tahu. Mungkin kita tidak tahu. Tapi paling tidak kita sudah paham bahwa kita sedang dilihat, sedang diperhatikan, sedang dipantau. Nah, bagaimana kalau kita bekerja dipantau? Serius? Sungguh-sungguh? Main-main, bercanda, habis waktu untuk main game, begitu kan?
Saya percaya, saya sangat percaya. Kalau kita merasa diperhatikan, sedang diperhatikan, sedang dilihat, sedang dipantau, maka aktivitas kita akan kita lakukan secara serius. Jadi bukan kerja yang sembarangan, bukan. Kerja yang disebut ibadah itu bukan kerja main-main, tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya kan sedang beribadah, sedang kerja, tapi dia tidak serius, dia tidak sungguh-sungguh, itu ibadah? Tidak. Jadi ini terkait bagaimana dia merasakan kehadiran Allah waktu dia bekerja. Inni bima ta'maluna alim. Wih, kalau orang sudah bekerja dengan cara begini, dia merasa dilihat oleh Allah, dia merasa dipantau, dia merasa disaksikan oleh Allah. Seluruh pekerjaannya akan dia lakukan secara serius. Ini makna dari kalimat ujung dari ayat ini. Inni bima ta'maluna alim. Kita kembali ke pertanyaan yang pertama tadi. Kerja yang bagaimana? Wa'malu sholihah. Terjemahannya di situ, lakukanlah yang soleh, kerjakanlah yang soleh. Saya buka kamus. Soleh itu apa? Soleh itu. Rata-rata kan kita menerjemahkan soleh itu baik. Ya benar. Tapi kalau lihat dalam kamus, ternyata banyak arti soleh itu. Banyak. Ini hanya sebagian saja. Soleh itu yang pertama, yang layak, yang pantas. Kalau begitu, kerja yang disebut sebagai kerja ibadah itu adalah kerja yang layak, kerja yang pantas. Coba kita melihat, apa ukuran layak, apa ukuran pantas. Bisa jadi umur, iya. Bisa jadi itu ilmu, bisa jadi. Bisa jadi hal-hal lain, kapasitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kerja yang bagaimana yang disebut dengan soleh itu? Soleh itu adalah hal yang bermanfaat, yang berguna. Jadi pastikan bahwa pekerjaan kita itu memang betul-betul memberi manfaat. Kalau tidak kelihatan sekarang, kita yakin bahwa nanti setelah ini 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, ini pasti akan memberikan manfaat. Itu soleh? Ya, itu soleh. Lakukan kerja dengan cara yang demikian. Yang ketiga, soleh itu artinya berbudi luhur. Ada etika, ada akhlak. Tidak memihak. Tidak berat sebelah. Nah, ini yang mau kita berikan penguatan sebenarnya terakhir ini. Amal soleh itu, kerja yang soleh itu adalah kerja yang lurus, kerja yang jujur, kerja yang taat, patuh, dan benar. Saya sering bincang-bincang dengan para mereka yang bekerja di berbagai tempat, di kantor, di perusahaan, di BUMN. Apa kelemahan negara ini? Kenapa negara kita kok belum sampai pada tingkat yang kita harapkan? Rasanya rindu kita, negara ini 75 tahun sudah merdeka. Kita berharap betul seperti negara di luar sana. Bersihnya, enaknya, nyamannya negaranya, ya Allah. Apa yang kurang dari negara ini? Saya hanya ingin mengatakan begini, mungkin saja, apa yang kita lakukan belum lurus. Kita tuh bekerja belum jujur, belum taat aturan, belum benar. Dan kalau ini dilakukan, wa'malu sholihah, kerja dengan jujur, kerja dengan lurus, kerja dengan kepatuhan, ketaatan, dengan kebenaran, saya yakin bangsa ini jauh akan lebih hebat daripada hari ini, kemarin, tahun lalu. Saya percaya. Dan saya
dari mimbar ini ingin mengajak Bapak dan Ibu. Ayo kita tularkan ini. Tularkan ini. Kepada siapa? Kepada orang terdekat kita. Pastikan bahwa kita bekerja dengan soleh. Dan soleh itu adalah bekerja dengan jujur, bekerja dengan lurus, bekerja dengan taat, patuh, dan benar. Saya tentu tidak punya kapasitas untuk menggurui siapapun. Tapi saya punya harapan bahwa negeri ini seperti harapan Bapak dan Ibu. Negeri ini akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kapan? Ketika semua kita bekerja dengan jujur, dengan taat, dengan benar. Next. Coba kita lihat. Bagaimana bekerja yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bekerja dan terampil. Siapapun yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia sama dengan seorang mujahid di jalan Allah. Coba. Rasulullah menyamakan antara seorang yang berjuang di jalan Allah dengan orang yang bersusah payah bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Sama kata Rasulullah, sama. Tapi kan ada syaratnya yang tadi, amal solih tadi. Dan di sini Rasul menyebut ada syarat sederhana. Apa itu? Terampil. Punyai keahlian secara khusus. Jangan bekerja tanpa ilmu. Karena bekerja tanpa ilmu itu sebetulnya merusak harga diri kita. Orang yang bekerja dengan terampil itu artinya dia bekerja dengan ilmunya. Dan ilmu itu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Siapa yang ditinggikan oleh Allah? Yang punya ilmu. Enggak mungkin orang yang terampil itu enggak punya ilmu. Nah, yang kedua ini yang disebut dalam hadis riwayat Ahmad, berbuatlah sebaik-baiknya. Ya kita terjemahkanlah profesional. Itu artinya apa? Dia sanggup melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Sesuai dengan profesinya. Sesuai dengan alur kerjanya. Kalau ini kita lakukan, saya sangat-sangat percaya bahwa kita ini akan mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Orang yang bekerja dengan cara begini, dia bukan saja memuliakan dirinya, bukan. Tapi dia memuliakan tempat bekerjanya. Dia mengangkat harkat dan martabat kantornya. Bahkan pada tingkat yang lebih luas, dia mengangkat kehormatan bangsa dan negaranya. Bukankah orang-orang yang berbuat sebaik-baiknya, itu orang yang dipuji oleh Allah. Kuntum khaira ummah. Kalian itu sebaik-baik umat. Itu artinya apa artinya? Artinya bahwa kita harus tanamkan pada diri kita bahwa kita akan bekerja secara profesional. Dengan ilmu, dengan keterampilan. Dan kita tidak neko-neko. Bahwa kita melakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Lalu ada pertanyaan sederhana, ini terakhir. Mengapa kita harus bekerja dengan terampil, profesional? Kenapa kita harus bekerja seperti yang disebut oleh ayat sebelumnya? Wa'malu sholihah. Kenapa? Ini At-Taubah 105 memberikan pemahaman kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah. Siapa yang disuruh mengatakan? Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Waqul, wahai Muhammad, katakan kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Kepada siapa? Kepada manusia. I'malu. Bekerjalah, bekerjalah. Jadi sesuai dengan kalimat kita yang pertama, bahwa kerja itu perintah Allah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kalau engkau bekerja, kata Allah, Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin, orang-orang beriman akan melihat kerjamu. Serius enggak? Sungguh-sungguh enggak? Sesuai dengan kapasitas apa tidak? Allah melihat? Iya, Allah melihat. Rasulullah melihat? Iya, Rasul melihat. Orang mukmin melihat? Iya. Jadi kalau orang memahami ayat ini, maka tidak mungkin dia main-main bekerja. Tidak mungkin dia curang dalam bekerja. Kenapa? Karena dia merasakan ada Allah yang melihat, ada Rasulullah yang melihat. Apalagi kalau memang saudara-saudaranya seagama, seiman, itu mempersaksikan, menyaksikan. Itu artinya apa? Bahwa kalau bekerja, pastikan bahwa kerja kita itu kerja yang memberi manfaat buat siapapun. Bukan hanya untuk pribadi kita. Bukan hanya segelintir orang yang akan mendapatkan manfaat. Bukan. Ujung ayat ini coba perhatikan. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Sadarkah kita bahwa nanti kita akan pulang kepada Allah? Coba bayangkan dari sekarang, andainya kerja yang kita lakukan ternyata tidak benar. Lalu nanti di hadapan Allah ditunjukkan, ya Allah, malunya kita. Betapa di mana mau diletakkan muka kita kalau ternyata yang kita lakukan itu tidak benar. Ya boleh jadi dulu pernah ada hal-hal yang tidak benar. Kalau itu kita pernah lakukan dulu, kapan dulu? Sebelum hijrah. Sebelum berubah ke arah yang lebih baik. Tapi setelah itu pastikan bahwa kita akan membawa hasil kerja kita kepada Allah. Jadi orang beriman itu enggak main-main kalau melakukan aktivitas. Kenapa? Nanti dia akan bawa hasil kerjanya kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti Allah akan sampaikan, akan informasikan, Allah akan kabarkan kepada kita apa yang sudah kita kerjakan. Alangkah bahagianya kita kalau nanti ketika Allah memberikan informasi, memberitakan, menyampaikan tentang pekerjaan kita, dan pekerjaan kita itu dengan nilai yang baik. Luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua insya Allah dengan prinsip bahwa bekerja itu ibadah yang tidak bisa dilepaskan dari perintah Allah, tidak bisa dilepaskan dari contoh dari Rasul-Rasul, tidak bisa dilepaskan dari perhatian kaum muslimin orang beriman, maka kita akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini pengantar kita. Kalau ada diskusi kita, ada pertanyaan kita. Mungkin 5 menit, 10 menit, ya. Silakan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah sama-sama telah kita dengarkan paparan dari Ustadz tentang tema kita hari ini, yaitu kerja itu ibadah. Sebagaimana yang telah beliau sampaikan tadi, bahwa apabila kita bekerja dengan sepenuh kemampuan kita dan kita niatkan dengan ibadah, maka akan diberikan pahala seperti pahala jihad fi sabilillah. Tapi sedangkan kita apabila bekerja dengan
sifat berbangga diri atau sombong, maka seperti kita bekerja di jalannya setan. Semoga kita semua diberi pahala oleh Allah sebagaimana pahalanya orang yang berjihad. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya. Di sini ada pertanyaan, Ustaz. Yaitu pertanyaannya, bagaimana membangun aspek spiritual dalam lingkungan kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan? Silakan, Ustaz. Iya, Bapak Ibu yang berbahagia, spiritual itu adalah aspek terdalam yang ada dalam diri kita. Jadi kita ini sebetulnya terdiri dari 3 unsur. Pertama, materi, ini yang di luar. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, roh. Spirit itu sebetulnya maknanya adalah roh. Kalau begitu, bagaimana cara meningkatkan spiritual kita, rohaniah kita? Satu-satunya cara adalah ruh itu harus terhubung kepada Allah. Kalau ruh tidak terhubung kepada Allah, maka kita tidak mendapatkan sumber. Sumber apa? Sumber energi terbesar. Allah itu sumber energinya. Allah itu sumber kebahagiaannya. Allah itu sumber ketenangannya. Jadi kalau kita menghubungkan diri kepada Allah, maka insya Allah energi cahaya dari hubungan ini seperti aliran listrik yang terhubung pada sumbernya, kita bisa memberikan pencerahan kepada orang, penerangan kepada orang. Kita bisa melemparkan cahaya kepada orang. Kapan? Kalau kita terhubung kepada Allah. Nah pertanyaannya memang bagaimana supaya kita terhubung? Coba lihat, Allah mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Itu yang pertama. Artinya spiritualitas itu dibangun karena kesucian jiwa. Kalau begitu, membangun aspek spiritual itu dimulai dari kesucian batin. Buang sifat-sifat buruk dalam batin itu. Yang kedua, wa zakaras marabbihi. Kalau membangun aspek spiritual itu, hubungkan dengan zikir. Seseorang menulis di Facebook beberapa hari yang lalu. Isinya apa? Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Zikrullah. Zikrullah itu diterjemahkan dengan mengingat Allah. Lalu saya kemudian komen dengan cara begini. Bagaimana caranya mengingat sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, yang belum pernah kita rasakan? Bisa? Logika kita akan mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa mengingat yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita rasa, yang belum pernah kita dengar. Jadi kalau begitu, makna zikir bisa jadi bukan sekedar mengingat. Ada yang lebih dari itu. Saya suka mengistilahkan istilah usul, terhubung, tersambung kepada Allah. Kalau sudah tersambung, coba lihat yang ketiga. Wa dzakarasma rabbih disambung dengan fasalla. Jadi orang yang terbangun spiritualitasnya, sholatnya itu bagus. Sholatnya itu khusyuk. Sholatnya itu baik. Apa tanda sholat itu baik? Manfaat buat diri, manfaat buat orang. Itu tanda dia baik. Tanda sholatnya bermanfaat. Kalau itu sudah terjadi, insya Allah, nanti kita bisa memberi inspirasi kepada siapapun. Orang-orang di kantor kita itu akan mencontoh. Coba lihat dia. Itu yang mau kita dapatkan. Insya Allah. Insya Allah bisa. Insya Allah. Gitu ya. Ya, lanjutkan Ustadz. Ada pertanyaan kedua ini tentang di awal yang seperti Ustadz jelaskan tadi ada sebuah hadis bahwa seseorang yang bekerja dengan tujuan untuk memberi nafkah kepada keluarganya dengan niat ikhlas karena Allah, maka orang tersebut seperti berjihad di medan perang. Inilah salah satu keutamaan bekerja.
beliau minta penjelasan yang lebih, Ustadz. Kemudian mungkin ada sedikit tambahan dari saya terkait dengan keluarga ini, Ustadz. Bagaimana posisi peran suami dalam memberi nafkah kepada istrinya? Dan juga kan ada nih sekarang wanita-wanita yang berkarir. Nah, itu seperti apa, Ustadz? Istri yang berkarir. Tambahan, Ustadz. Iya, kita jawab yang ini dulu ya. Siap. Saya sangat percaya bahwa kita mudah memahami teks ini. Jadi Rasul menyamakan antara orang yang berjihad fisabilillah dengan orang yang bekerja untuk membiayai kehidupan dirinya, keluarganya, orang yang disayanginya. Lihat bagaimana Allah memberikan pujian, kemuliaan kepada orang yang bekerja untuk keluarganya. Jadi jangan sepele, jangan anggap enteng kalau orang bekerja, berpeluh, berkeringat, menghabiskan waktu untuk keluarganya. Rasulullah samakan itu. Tapi ingat. Ada kriteria yang kita sebut tadi. Ada wa'malu sholihah. Nah, pertanyaan tadi soal peran suami seperti apa? Iya, suami itu adalah penanggung jawab dalam sebuah keluarga. Jadi kalau suami menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, lalu dengan melakukan hal-hal sehingga dia dapat menafkahi keluarganya, maka dia dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah. Selama wa'malu sholihah. Sebaliknya, kalau ada suami yang malas, kalau ada suami yang enggan bekerja, seolah-olah dia menjadi raja. Aku kan pemimpin, biarlah istri yang bekerja. Boleh? Wahai para suami, kalau ada suami yang seperti ini, maka dia sudah menghancurkan marwah dirinya di hadapan istrinya, di hadapan anak-anaknya, di hadapan keluarga besarnya. Dia meruntuhkan marwahnya. Karena itu jangan sampai ada suami yang seperti ini. Suami itu harus suami yang bertanggung jawab, suami yang bekerja untuk keluarganya, untuk orang yang dia sayangi. Lalu bagaimana kalau ada istri yang turut bekerja? Begini. Kalau kira-kira pekerjaan suaminya cukup untuk kehidupan keluarga, cukup untuk berbagai macam keperluan kehidupan dalam rumah tangga, maka suami boleh mengatakan pada istrinya, Adinda, biarkan kakanda saja yang bekerja. Ini anak-anak silakan menjadi tanggung jawab. Biarkan kehidupan di luar, kakanda yang melakukan. Jadi apa yang dilakukan? Berbagi peran. Jadi ada yang di luar, ada yang di dalam. Tapi seandainya ada istri yang karena dari awal dia bekerja sebelum dia berumah tangga. Boleh. Kenapa tidak boleh? Tapi coba bicarakan agar tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga. Jangan sampai karena istri itu punya jabatan yang lebih tinggi, lalu dia sepele dengan suaminya. Ini berbahaya, ini berbahaya. Biarkan istri tetap punya kedudukan tinggi, tapi dia tetap rendah hati di hadapan suaminya. Itu baru mantap. Saya suka mencontohkan begini. Saya tanya pada jamaah, Ibu, kalau keluar dari rumah, untuk apa? Untuk keluar, untuk bekerja kah? Untuk aktivitas lain kah? Adakah tangannya menghulurkan kepada suaminya lalu mencium tangan suami? Ada? Sebagian menjawab, enggak ada. Terlambat? Tidak terlambat. Keharmonisan keluarga itu yang utama. Jadi bekerja itu tetap silakan, tapi tetap jaga keharmonisan. Keutuhan rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga, kenyamanan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, sakinah, mawaddah, warahmah. Apalagi kalau ternyata
kerja istri, penghasilan istri itu sangat membantu keuangan keluarga. Wah, sangat boleh. Justru sangat bermanfaat. Begitu ya. Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya. Ini kita ada 3 pertanyaan terakhir. Oh, 1 pertanyaan terakhir, mohon maaf. Ini pertanyaannya Ustadz. Ustadz mau bertanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang bekerja jauh dari anak dan istri demi menghidupi kehidupan keluarganya? Apakah ada batasan-batasan yang diperbolehkan untuk bekerja seperti itu, Ustadz? Iya. Saya mengalami ini sebetulnya dulu. Karena istri dan anak-anak saya tinggal di pinggir Jakarta, di Ciputat. Saya tugas di UIN Sumatera Utara, di kampus di Medan. Jadi saya harus berpisah untuk sementara waktu. Kalau ini terjadi pada bapak, ini terjadi pada ibu, tolong bicarakan dengan pasangan. Apa yang mau dibicarakan? Bicarakan baik-baik waktunya, timingnya, lalu bagaimana caranya supaya bisa bertemu. Bicarakan baik-baik. Apalagi bicarakan soal anak. Karena mereka yang dekat dengan anak, apakah istri, apakah suami, dia harus bertanggung jawab sepenuhnya pada kenyamanan anak. Jangan serahkan kepada khadimah yang membantu di rumah. Jangan sepenuhnya serahkan kepada mereka. Anak-anak itu tanggung jawab suami, tanggung jawab istri, ayah dan ibu. Jadi kalau jauh, monggo, tapi bicarakan baik-baik. Maka istri boleh bertanya pada suaminya yang jauh, Mas, kapan pulang, Mas? Nah, atur waktu kepulangan dengan baik. Ya, kalau libur Sabtu, ya Sabtu pulang. Tapi kan berat di ongkos. Saya punya trik sederhana. Begini. Pertanyaan saya pada jamaah, menyenangkan keluarga itu ibadah tidak? Semua orang akan jawab itu ibadah. Menyenangkan istri itu ibadah. Itu ibadah. Lalu kalau suami ingin pulang karena kondisi, tapi ada hal yang tidak memungkinkan soal dana. Saya mengatakan begini, lapor kepada yang maha memiliki alam semesta. Katakan kepadanya, ya Allah, aku ingin beribadah. Aku ingin membahagiakan anak-anak. Aku ingin membahagiakan istri. Aku ingin pulang. Tolong mudahkan. Nah, itu yang pertama. Itu soal bagaimana rumah tangganya. Yang kedua, ini soal jauhnya. Suami atau istri yang jauh dari keluarganya. Itu rawan godaan. Rawan. Jadi siapapun yang jauh dari istrinya, dari suaminya, pastikan bahwa dia mampu menahan dirinya. Pastikan itu. Lakukan amal-amal yang membuat mentalnya itu menjadi kuat yang tahan godaan siapapun. Kalau itu terjadi, insya Allah keluarga akan tetap oke, mantap, utuh. Jangan pernah sekali-kali untuk berpikir saja menyeleweng. Berpikir pun tidak boleh, apalagi melakukan. Karena itu, pastikan bahwa spiritualitas rohaniyah itu terhubung kepada Allah. Karena kita belum tentu pekerjaan kita itu dekat dengan istri, dengan anak, belum tentu. Boleh jadi kita jauh satu saat dari mereka. Saya selain mengajar di kampus, saya juga mengisi training. Jadi kita punya training. Training kita itu berbasis psikoterapi Islam. Kadang-kadang saya harus keluar 3 hari, mungkin bisa lebih, mungkin bisa kurang. Berbagai macam tempat. Saya ingin ingatkan bahwa jaga diri. Sehebat apapun godaan, itu kalau kita mengatakan tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Pastikan bahwa hidup kita, pekerjaan kita, ini ibadah. Dan ibadah itu tidak boleh dikotori dengan hal-hal yang haram. Tidak boleh, tidak boleh. Nanti kalau ini kita lakukan dengan jujur, dengan lurus, insya Allah rezeki kita berkah. Enggak apa-apa jauh, sementara. Nanti satu saat
Allah akan mudahkan kembali kita ke dalam pangkuan keluarga. Saya kira itu. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, cukup jelas penjelasannya Ustadz. Ini mohon maaf kepada rekan-rekan kita, ada pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin insya Allah nanti Ustadz bisa berhadir kembali Insya Allah. ke Masjid Baitur Rahman Telkom Regional 1 Medan ini. Sekian dari kami MTTG Regional 1 Medan. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, mohon maaf, ini tadi pesertanya ternyata kuotanya terbatas 100 ya. Jadi nanti akan kita upgrade lagi sehingga kajian berikutnya bisa lebih. Terima kasih ya. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja sebagai ibadah. Udah bisa live ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.